Kalau lu orang yang insomnia, pasti lu akrab dengan suplemen-suplemen seperti melatonin, ashwagandha, apigenin ya, karena 3 suplemen tadi merupakan suplemen yang bisa bantu lu supaya gampang tidur. Masalahnya nih ya, kita kan nggak mungkin seumur hidup bergantung dengan suplemen ya. Siapa yang mau ambil resiko? Kalau nontonin podcast si Andrew Huberman nih ya, di antara 3 suplemen tadi, dia tuh lebih menyarankan lu ambil ashwagandha dan apigenin dibanding melatonin. Low dose of ashwagandha, 25-50 milligrams a day, taken continuously, no problem. Karena ada penelitian yang bilang bahwa dengan makan melatonin suplemen secara jangka panjang itu bisa mengganggu keseimbangan hormon testosteron lu. Ada penelitian yang bilang begitu. Nggak semuanya bilang begitu ya, tapi ada. Betul, suplemen-suplemen tadi bisa membantu lo gampang tidur. Tapi gampang tidur tidak sama dengan kualitas tidur yang baik, karena itu 2 hal yang berbeda. Gampang tidur yes, oke. Tapi kalau pas bangun lu nggak seger, lu malah capek, itu berarti sleep performance-nya nggak bagus. Nah, kalau kita ngomongin nggak gampang tidur, itu ada hormon yang mengganggu kegampangan tidur lo, namanya kortisol. Kortisol ini merupakan hormon yang kalau kebanyakan bikin lo jadi stres. Ya, semua orang bilang kortisol itu buruk, tapi enggak. Kortisol ini kalau terjaga dengan balance, dia nggak buruk. Kortisol ini mirip dengan norepinefrin. Ya, ini beda tapi mirip lah. Intinya hormon ini kalau kebanyakan nggak bagus, tapi kalau balance, dia bisa bikin lo lebih sharp di pagi hari, di siang hari lebih fokus. Jadi kalau ada orang yang misal dia bilang, pagi-pagi gue lemes nih, itu kan norepinefrin dan kortisolnya belum naik aja. Nah, dan juga nih ya, kalau kita kebanyakan kortisol ini akan ngehambat produksi melatonin. Ini kita ngomongin melatonin hormon dalam tubuh kita, bukan suplemen. Tubuh kita ini ya dia produksi melatonin juga, tapi kalau kortisolnya kebanyakan, melatoninnya terganggu. Ya makanya akhirnya ada orang stres nih ya, dia minum suplemen melatonin karena dirinya kebanyakan kortisol. Melatonin tubuhnya nggak banyak, akhirnya nggak gampang tidur. Makanya dengan minum melatonin dia gampang tidur. Tapi kan sebenarnya daripada lu makanin suplemen melatonin, lebih baik lu menjaga kortisol lu, ya kan? Logikanya begitu. Nah, bagaimana cara ngontrol kortisol lu supaya balance? Caranya adalah lo bangunin kortisol lo sepagi-paginya. Karena kebanyakan orang nih ya, hormon-hormon seperti kortisolnya, norepinefrinnya itu bangunnya terlambat. Oke, dia bangun jam 7 pagi, tapi kortisolnya itu baru surge, baru naik di jam 11 misalnya. Terlambat naiknya kortisol di pagi hari nih, itu ngebuat kortisol lo pas malam masih ada. Itu yang ngebuat lo nggak gampang tidur. Dengan lo bisa mundurin waktu bangunnya kortisol lo, itu akan jadi jawaban. Itu akan menjadi jawaban yang membuat lo gampang tidur. Bang, gue udah bangun pagi, tapi kenapa kortisol gue terlambat naiknya? Gimana cara gue bangunin kortisol gue sepagi saat gue bangun? Gampang, ada 2. Lu berendam air dingin sepagi-paginya, ya bisa berendam, bisa mandi, pokoknya air dingin lah. Dan yang kedua, lu cari sinar matahari sepagi-paginya. Karena 2 hal ini bisa langsung ngebangunin kortisol dan juga norepinefrin lo. Light viewing early in the day is the most powerful stimulus for wakefulness throughout the day, and it has a powerful positive impact on your ability to fall and stay asleep at night. So this is really the foundational power tool for ensuring a great night's sleep and for feeling more awake during the day. Nah, kalau 2 hormon tadi langsung bangun di pagi hari, makanya pagi lu bakal lebih sharp, lu bakal lebih fokus lah. Nggak ada lagi tuh pagi-pagi ngerasa lemes, enggak. Nah, dengan bangunnya kortisol dan norepinefrin sepagi-paginya, saat malam nanti kortisol udah turun, norepinefrin udah turun, melatonin bisa terproduksi dan lu akan gampang tidur. Sekarang kita ngomongin spesifik cahaya matahari nih. Ini spektakuler. Cahaya matahari ini magic ini. Cahaya matahari itu erat kaitannya dengan namanya ritme sirkadian. Otak kita itu punya sistem sendiri yang ngatur kapan kita bangun, kapan kita tidur. Otak kita ini luar biasa. Kalau kita punya kebiasaan yang terus-menerus, otak kita itu bakal ngerekam. Oh, orang ini biasa tidur saat malam, bangun saat ada cahaya. Itu akan terekam. Itu namanya ritme sirkadian. Bahkan kalau ngomong lebih ekstrim ya, saat lu misalnya kecanduan masturbasi, secara terus-menerus lu akan jadi conditioning juga. Otak lu akan merekam, oh saat tisu ditarik dari tempat tisu, tandanya udah mau keluar. Orang kalau kebanyakan masturbasi, lama-lama ada conditioning di otaknya. Saat tisu itu ditarik, suara tisu itu bisa bikin ngecrot. Ya otak sehebat itu. Balik ke ritme sirkadian nih ya. Oke, yes, otak kita memproduksi 2 hormon kayak melatonin, kayak adenosin. Ini 2 hormon yang bagus buat bikin kita gampang ngantuk. Tapi sehebat-hebatnya 2 hormon tadi, kalau otak kita bilang ini belum saatnya tidur, ya lo gak akan tidur. Kalau ritme sirkadian di otak lo bilang enggak, kita masih harus bangun, mau ada melatonin, mau ada adenosin, nggak akan maksimal. Ada orang misalnya abis begadang, nonton bola, subuh dia sholat jam 5. Kalau seandainya dia langsung tidur sebelum matahari terbit, maka akan lebih gampang tidurnya. Tapi kalau dia terlambat tidur, dia tidur jam 6, wah terlambat, otaknya keburu ngeliat cahaya matahari. Ritme sirkadiannya akan bilang ini bukan saatnya tidur. Makanya ada orang abis begadang, kok bukannya ngantuk malah nggak bisa tidur. Itu karena tidurnya terlambat, karena otaknya bilang, gue udah ngeliat cahaya matahari dan ini bukan saatnya
tidur, ini saatnya bangun. Makanya kalau lu begadang, usahakan begitu subuh langsung tidur, jangan keburu matahari keluar. Karena ritme majority orang-orang di dunia ya begitu. Ada matahari saatnya bangun, begitu cahaya hilang saatnya tidur. Ritme normal majority begitu, tapi ada juga sih ritme orang yang anomali ada. Orang-orang kalong nih yang udah kebiasaan tidur jam 9 pagi, ya lama-lama ritme sirkadiannya ikut mundur juga. Tapi kalau cuma begadang sekali-kali ya nggak begitu. Ritmenya pasti otak kalau ngeliat cahaya dia bangun. Kalau lu mau tahu ritme sirkadian lu itu jam berapa sampai jam berapa, itu bisa lu cek. Kalau lu pakai smart ring zaman now tuh ya, gue punya smart ring itu bisa ngukur ritme sirkadian lu. Sepertinya semua smart ring bisa ngukur juga ya, gue nggak tahu, coba lu browsing lah. Intinya ritme sirkadian itu bisa bergerak, bisa mundur, bisa maju, tergantung kebiasaan lu tuh. Makanya kalau lu bisa ukur dengan presisi, bukan tebak-tebakan, bukan cuma feeling doang ya lebih baik sih kalau lu punya. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa juga. Nah, balik sinar matahari nih ya. Dengan lu sepagi-paginya mendapatkan sinar matahari, itu kortisol lu akan langsung naik tuh. Makanya kalau lu bangun langsung dapetin matahari sebangun-bangunnya lu. Dengan begitu mudah-mudahan secara teorinya, secara faktanya, nanti di malam hari lu akan lebih gampang tidur dibanding lu yang kalau bangun tidur nih langsung ngurung diri, nutup korden. Nah itu susah tuh. Itu kemungkinan besar malamnya bakalan gak gampang tidur. Kalau orang-orang yang pagi itu kamarnya ditutup, cahaya gak masuk, itu kemungkinan besar malam-malam kortisolnya masih merajalela. Orangnya masih fokus tuh kemungkinan. Akhirnya dia bilang, gua ini orangnya tipikal malam. Kalau malam dapat pencerahan gua. Apalagi jam 2 jam 3. Wah, jam 2 jam 3 pagi tuh gua fokus banget. Mungkin gara-gara ini sepertiga malam. Sepertiga malam abis tahajudan, otak gua tajam banget. Wah, selamat lu sudah tahajud, bagus. Tapi kenapa otak lo itu fokus dan lebih encer kalau malam? Bukan karena tahajudnya. Karena kebetulan kortisol lo, norepinefrin lo masih merajalela di jam segitu. Bang, kira-kira sinar matahari jam berapa yang paling bagus buat kita? Menurut studi nih, gue nonton di podcastnya Andrew Huberman, sinar matahari yang paling bagus adalah sinar matahari yang dimana mataharinya itu masih di low angle. Dia masih di bawah tuh, belum naik ke atas. Yaitu pas sunrise dan juga pas sunset. These neurons, what they're really looking for, although they don't have a mind of their own, is the sun at what we call low solar angle. The eye and the nervous system don't know anything about sunrises or sunsets. It only knows the quality of light that comes in when the sun is low in the sky. The system evolved so that when the sun is low in the sky, there's a particular contrast between yellows and blues that triggers the activation of these cells. Ini jawaban saintifik ya, dengan POV sekuler yang gak bawa agama, biar netral. Tapi ternyata yes, bangun subuh itu baik buat ritme sirkadian lu. Saat lu bangun subuh dan lu gak tidur lagi nih, lu bisa mendapat cahaya matahari pas dia sunrise. Nah, cahaya matahari pas sunrise itu spektrumnya berbeda dengan matahari pas udah naik ke atas. Tapi gimana bang, kalau gue gak pernah sholat, gue bangun jam 8 pagi. Ya pokoknya sepagi-paginya lu bangun, ya lu keluar cari matahari. Gak usah lama-lama, 5-10 menit aja. Ya kalau jam 12 siang mah jangan gosong. Kalau jam 7, jam 8, jam 9 kan oke. Bang, gimana kalau di rumah aja, dari jendela dapat sinar mataharinya? Dari mobil? Oh yes, bisa juga. Tapi menurut studinya kalau lu dapetin sinar matahari dari mobil, dari rumah, lu nggak keluar, nggak langsung tuh, itu 50 kali lebih nggak efektif. Artinya dapat cahaya matahari langsung tanpa halangan itu lebih baik. Ini peneliti Stanford yang bilang. Jadi ya, lu yang naik motor meskipun lu ngeluh polusi, ngeluh macet, saat lu kena matahari di Supra lu itu lebih baik dibanding orang yang kena matahari di Ioniq 5-nya gitu. Soalnya bersyukur lah, lu lebih sehat, tapi ya kena polusi sih. Buat nutup part matahari ini, simpelnya cahaya matahari luar biasa. Amazing. Kalau lu ngerasa anxiety, depresi, ya kan zaman now nih mental health sedang banyak. Ada orang yang bilang lu anxiety karena jauh dari agama, makanya sholat dong. Kalau sholat udah pasti nggak anxiety. Well, jawaban itu tentu nggak saintifik ya. Coba mulai sekarang kita latihan menjadi orang yang lebih rasional gitu. Seperti guru besar gua, guru online gua, Syekh Ryu Hasan. Kita kan mesti rasional. Untuk menghilangkan sifat feodal, ya kita harus menjadi rasional. Yes, kalau lu anxiety, rajin sholat subuh bisa membantu secara tidak langsung. Kenapa? Karena dengan lo sholat subuh, lo akan melihat sunrise. Lo akan dapat spektrum cahaya matahari pas sunrise, itu bagus. Itu akan membuat mental lo lebih sehat. Itu akan membantu ngeriset ulang ritme sirkadian lo. Itu bisa ningkatin kortisol lo sepagi-paginya supaya pas malam lo nggak depresi, lo gampang tidur. Yes, kebiasaan rajin sholat subuh bisa membantu mengurangi mental health problem. Yes, ya lebih baik begitu kan dibanding lo bergantung seumur hidup dengan makanin suplemen ashwagandha. Ya mendingan rubah kebiasaan lo lebih natural. Nah, kalau argumennya begitu kan enak, rasional. Iya, sholat bisa membantu lo ngilangin anxiety. Yes, tapi tolong jabarkan dong secara rasional.
Nah part ini pendek aja, kita mau ngomongin blue light. Ini orang bilang cahaya blue light itu merusak mata, merusak otak, bla 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 bla. Faktanya sebenarnya blue light ini bisa bermanfaat kalau exposure di pagi hari. Yes, ya lumayan lah, blue light ini merupakan versi mediocre-nya matahari, tapi super mediocre ya. Kalau kita baru bangun, mata kita itu nggak sensitif. Karena nggak sensitif, kita butuh cahaya yang sehebat-hebatnya cahaya matahari. Tapi daripada nggak sama sekali, dapetin blue light juga boleh lah, meskipun mediocre banget. Tapi daripada enggak. Tapi sebaliknya kalau malam nih ya, semakin lama kita belum tidur, mata kita itu bakal jadi lebih sensitif. Karena retina kita udah sensitif di malam hari, karena blue light sedikit, berantakan. Itu bakal ngasih sinyal ke otak bahwa sekarang belum saatnya tidur. Makanya usahakan malam itu jangan main HP. Kalau pagi nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Blue light bagus-bagus aja. Terutama nih after jam 10 itu udah sangat sensitif tuh. Di atas jam 10 malam retina lo sensitif banget. Bang, tapi gue tergila-gila main TikTok. Oke, kalau lu tergila-gila main TikTok, lo kecanduan, lu sisihkan uang lu sebagian, lu beli HP-nya layar e-ink. Kalau layar e-ink tuh dia nggak ada blue lightnya. Jadi lu tetap bisa TikTokan atau lu bisa tetap nonton stensilan atau apapun terserah lu lah. Tapi pakai HP yang nggak ngeluarin blue light, HP e-ink. Nah part ini kita mau bahas soal berendam air es. Ini merupakan kebiasaan yang sedang gue lakukan dalam 2 minggu terakhir nih. Setiap pagi gue berendam air es 10 derajat, 3 menit sehari. Menurut studi penelitiannya, kalau lu berendam air es dalam seminggu total waktunya 11 menit, itu bisa bermanfaat buat kesehatan lo dan benefitnya banyak. Total 11 menit artinya sehari boleh 2 menit boleh. Kalau 2 menit sehari kan total 14 menit seminggu. Pokoknya in total minimal seminggu 11 menit buat dapetin benefitnya. Dan efeknya top. Setelah gue punya kebiasaan 2 minggu ini berendam air dingin setiap hari, sleep performance gue naik drastis. Ini gue bukan pakai feeling ya, tapi emang gue ukur. Berendam air es ini juga bagus buat ngontrol kortisol, bagus buat mental health. Mirip-mirip dengan cahaya matahari lah. Ada kemiripan benefitnya. Nah berendam air es itu juga ngerilis namanya endorfin. Itu memperbaiki mood lo. Berendam air es juga ningkatin dopamin, bikin lo happy juga. Berendam air es ini magic juga. Saat lo coli misalnya ya, coli itu juga ngeluarin dopamin. Tapi dopaminnya itu akan langsung meledak gitu. Jadi nggak bagus. Tapi kalau lo berendam air es, dopaminnya itu akan lebih stabil naiknya. Ini lebih sustainable. Makanya abis berendam air es ya nggak ada tuh perasaan bersalah kayak lu coli. Nggak ada. Berendam air es juga ningkatin norepinefrin yang bikin lu jadi fokus. Ya zaman now kan Gen Z punya masalah mental health, nggak fokus, anxiety. Berendam air es very good. Kalau lu nggak bisa berendam air es karena nggak ada baknya, nggak ada airnya, ya udah nggak apa-apa. Mandi air dingin sepagi-paginya. Di luar ngomongin masalah kesehatan tadi, ada juga kesehatan seksual. Ini udah gua omongin di video sebelumnya nih. Penelitiannya belum sesahih itu, tapi fakta pengalaman gua, dengan rajin berendam air es, ereksi lo akan lebih strong. Based on pengalaman pribadi gue, efeknya jos gandos. Ada juga makanan-makanan yang bagus banget untuk membantu masalah insomnia lu. Ada yang holy grail banget nih. Salah satunya kacang walnut. Ini merupakan one of the best kacang di dunia. Rasanya emang gak seenak kacang almond, tapi ya ini mantep. Kacang walnut ini sumber alami melatonin buat tubuh lu. Jadi daripada lu minumin suplemen melatonin tuh, yang dosisnya tinggi banget, ya lu bisa cemilin kacang walnut. Sehat tapi kalorinya tinggi. So ya jaga kalorinya. Kacang walnut nih selain dia kaya melatonin, ini juga kaya akan magnesium. Dan magnesium juga bagus buat bikin lo tidurnya berkualitas. Yes. Cukupin kebutuhan magnesium lo setiap harinya, maka ya selamat tinggal kepada kehidupan kalong lo. Tidur lo bakal lebih mantap. Jangankan kacang walnutnya, kulit kacang walnutnya juga bermanfaat. Ini kacang walnut ajaib. Nah ini kacang walnut, ini masih ada kulitnya, belum dikupas. Lo bayangin kulitnya aja bermanfaat. Nah ini kacang walnutnya. Kacang walnut ini bentuknya kayak otak dan emang bagus buat otak. Nah ini kulitnya. Kulit kacang walnutnya ini bisa bermanfaat buat bikin kulit lo lebih cerah. Kulit kacang walnut ini juga bisa bikin muka lo lebih halus. Kulit kacang walnut ini juga bisa bantu ngangkat noda hitam di kulit lo. Ini kulitnya aja spesial. Itu kenapa gue formulasiin face scrub bikinan gue dengan bahan kacang walnut. Lo cukup pakai scrub kulit walnut ini buat muka lo seminggu 2 kali aja, nggak usah lebih. Sebelum pakai pastiin muka lo udah dibasahin air. Terus lo gosok-gosok tuh, nikmatin lah 1-2 menit. Abis itu bisa lo bilas. Supaya apa? Supaya kulit mati yang numpuk di muka lo itu bisa rontok. Karena kebanyakan kulit mati bikin muka lo kusam. Dan ajaibnya juga dia bisa nge-trigger regenerasi kulit yang hasilnya itu ya tadi ngurangin kulit kusam, bikin kulit lebih halus. Ya intinya bisa bikin lo menjadi lebih ganteng maksimal secara perlahan. Dan ini scientific. Ini bukan kelenak-kelenik, bukan feeling. Itu kenapa scrubnya Gamal ini gue bikin bahannya pakai kulit kacang walnut.
Terakhir sebagai penutup di konten insomnia ini, pertanyaan $1.000.000. Apakah masturbasi bisa membantu lo lebih gampang tidur? Jawabannya iya, tapi saat lo coli nih, lo akan mengeluarkan hormon yang namanya prolaktin dan juga oksitosin. Nah, dua hormon itu membantu lo untuk ngilangin stres, bikin lo lebih relax. Itu kenapa abis ngecrot ya rasanya plong. Dan bikin ngantuk, yes, itu fakta, yes, bikin ngantuk, yes. Tapi di sisi lain, saat lo coli ngecrot nih ya, lo juga akan ngeluarin namanya hormon dopamin. Dopamin ini kalau keluar, ya itu bisa bikin lo happy, oke, tapi juga bisa bikin lo jadi fokus, lebih siaga. Itu kenapa kalau lo coli dengan tujuan buat bikin gampang tidur, itu bisa menjadi pedang bermata dua. Yes, saat lo coli ngecrot dan langsung lo tidurin, itu bisa. Tapi kalau coli ngecrot nggak langsung ditidurin, lo cuci muka dulu, lo minum dulu, lo bersih-bersih dulu, jangan harap bisa tidur. Pasti lo bakalan lebih fokus, pasti bakalan lebih sulit buat tidur karena dopamin lo tadi. Jadi kalau emang lo menjadikan coli sebagai pegangan hidup lo dalam mengatasi insomnia, saat crot langsung tidur, jangan ditunda. Tapi apakah lo mau menjadikan coli sebagai pegangan hidup lo? Kan gila, gak mungkin dong. Daripada lo kebiasaan coli, mendingan lo kebiasaan cari sinar matahari pagi-paginya, atau berendam air es, atau mandi air dingin. Lebih sehat toh. Lebih sehat juga dibanding lo minum suplemen. Yes kan? Suplemen gue juga punya, gue pakai saat emergency. Gue gak pakai sebagai pegangan hidup, tidak. Nah, ini merupakan hasil performa tidur gue sebelum gue rajin berendam air es dan setelah rajin berendam air es. Dulunya rata-rata di setiap minggunya performance sleep gue itu 70%. Saat gue rajin berendam air es, naik drastis menjadi 93%. Video ini gue ambil sumber-sumber dari nontonin podcast-podcastnya Andrew Huberman. Ya, beberapa bulan terakhir gue lagi sering nontonin Doi. Doi ini merupakan seorang neurobiologist. Dia lulusan Stanford ya, dia meneliti otak lah, intinya begitu. Ya, nontonin Doi menurut gue life changing buat keseharian hidup gue ya. Kalau nontonin dia, gue jadi cari sinar matahari sepagi-paginya. Gue jadi berendam air es. Gue jadi bisa milah-milih makanan yang lebih baik. Dan seperti biasa channel YouTube ini ya kontennya akan berubah seiring perubahan konsumsi video tontonan gue sehari-hari kan. Nah, selain nonton Andrew Huberman juga sumber-sumbernya berasal dari pengalaman pribadi gue. Karena setelah nontonin Doi biasanya gue langsung praktek dan gue ukur hasilnya. Gue cuma pengen sehat aja, gue pengen lebih sehat. Dan gue lakuin itu karena gue mampu dan gue mau. Ya kalau nggak mampu ya jangan. Kalau lu mampu mandi air dingin karena lu tinggal di gunung, luar biasa. Lu punya privilege yang nggak banyak orang punya. Orang kota nggak mampu mandi air dingin kayak lu, ya kan? Orang kota harus pakai alat bantu, pakai kompresor. Ya buat gue mengerti sistem kinerja tubuh kita itu cukup mind blowing ya. Menarik, gue suka. Itu kenapa gue bikin video-video kayak begini sekarang. Dan filosof favorit gue nih ya, Syekh Ryu Hasan mengajarkan hidup itu harus rasional, dan belajar tentang sains itu adalah cara untuk menjadi rasional. Belajar sains menurut gue efeknya positif untuk mengurangi tendensi lu untuk cocok logi dalam kehidupan. Dan ya gue percaya buat jadi orang yang lebih sukses lu mesti rasional.